Ratusan motor dan mobil bodong tanpa surat resmi disita personil polisi Polres Pati, Jawa Tengah. Kendaraan ini dikumpulkan selama 3 tahun dari mafia penyelundupan kendaraan bermotor antar negara. Rencananya seluruh kendaraan akan dikirim ke Timor Leste dalam kontainer peti kemas. Terbongkarnya kasus ini berawal dari kecurigaan salah seorang personel polisi terhadap aktivitas di gudang penyimpanan kontainer. Lancarnya modus yang digunakan para pelaku dipastikan karena adanya campur tangan oknum pihak kepolisian. Para pelaku mendapat kendaraan sepeda motor maupun mobil tersebut melalui online. Para pelaku mendapat keuntungan sebesar Rp1 juta untuk setiap unit kendaraan roda 2 dan Rp2 juta untuk setiap unit roda 4. Jadi kebanyakan kendaraan itu adalah kendaraan gadai, kemudian kendaraan leasing, kemudian ada salah satu tersangka yang perannya itu mencari kendaraan, ada yang berperan itu menghapuskan dokumen dengan cara membakar dokumen STNK karena itu belum ada BPKB-nya. Kemudian dikasih suratlah keterangan bahwa kendaraan itu ada disposal, sehingga dibuat peti kemas, masukkan ke kontainer, dan disiap kirim. Dalam kasus ini, polisi menangkap 9 pelaku. Seluruh pelaku terancam hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp900 juta. Penyelundupan satwa liar berupa burung masih sering terjadi di Indonesia. Berbagai cara dilakukan para sindikat penyelundupan burung ini termasuk menggunakan tempat penyimpanan yang tidak wajar untuk hewan. Prosedur melalui lintaskan hewan liar sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang karantina hewan. Langkah pertama, pemilik media pembawa melaporkan ekspor atau rencana ekspor kepada petugas karantina melalui tempat pengeluaran yang telah ditetapkan, yaitu pelabuhan atau bandara, dengan mengisi formulir pemeriksaan karantina dengan dilengkapi dokumen persyaratan. Adapun tindakan-tindakan itu adalah seperti pemeriksaan administrasi, dokumen persyaratan itu pun harus dilengkapi. Yang kedua, bagaimana kita memeriksa fisik, karena untuk melihat bagaimana hewan yang akan diekspor itu, terutama burung ini, sehat. Sejumlah dokumen penting juga harus dilengkapi eksportir, mulai dari sertifikat hewan, sertifikat sanitasi produk hewan, surat keterangan dari tempat asal hewan, termasuk surat persetujuan ekspor dari Kementan, Kemendag, atau Kemenhut. Ini dokumen surat angkutnya, ini ada izin perdagangan dari Kementerian Perdagangan, ini ada berita acara pemeriksaan dari BKSDA. Setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap, selanjutnya petugas akan memeriksa hewan yang akan diekspor. Pemeriksaan fisik dulu kita pastikan ya, bagaimana kita melihat daripada burung itu sehat, kejernihan mata, lihat rakeannya, lihat bulunya atau seperti apa, lihat posturnya seperti apa. Matanya dulu, Mas. Hidung. Mulut. Mulutnya. Ketika ada sesuatu yang masih diragukan tentang kesehatan daripada hewan ini, kita akan melanjutkan dengan pengujian laboratorium. Dengan uji laboratorium ini, kita bisa menegakkan diagnosa ataupun target penyakit yang dipersyaratkan bebas oleh negara tujuan. Jika hewan yang diekspor bebas dari hama penyakit, maka petugas karantina akan menerbitkan sertifikat kesehatan dan hewan siap untuk diekspor. Sementara, jika hewan yang akan diekspor tidak sehat, maka akan dikembalikan lagi kepada pemilik dan batal untuk diekspor.
Pihak eksportir juga harus memperhatikan alat angkut hewan yang akan dikirimkan agar hewan aman sampai tujuan.